Topik selanjutnya kita akan membahas mengenai reproduksi yang saya khususkan yang terjadi pada tumbuhan berbunga. Reproduksi pada tumbuhan berbunga terbagi dua, yaitu reproduksi secara seksual dan reproduksi secara aseksual. Dalam proses reproduksi secara seksual, tumbuhan akan menghasilkan bunga yang menjadi ciri bahwa tumbuhan sudah memasuki masa reproduksi. Bunga di dalamnya akan menghasilkan polen yang merupakan gametofit jantan, dan pada polen ini nanti kita bisa mendapatkan adanya sperma. Jadi dalam setiap polen ini kita akan mendapatkan 2 sperma. Kemudian pada bunga juga terdapat ovarium, di mana di dalam ovarium ini terdapat ovulum, dan di dalam ovulum ada kantung embrio yang nantinya merupakan tempat pembentukan sel telur. Sel telur yang difertilisasi oleh sperma nantinya akan menghasilkan embrio, dan sperma satu lagi akan memfertilisasi inti polar untuk menghasilkan endosperm. Ovarium setelah terjadinya proses fertilisasi pada sel telur ini kemudian akan berkembang menjadi buah, dan di dalam buah ini terdapat biji. Biji tersusun atau terdiri dari embrio, jadi di dalamnya ada embrio, ada endosperm yang kemudian diliputi oleh kulit biji atau testa. Pada biji terdapat sporofit baru yang kemudian akan berkecambah menghasilkan tanaman baru yang seperti kita lihat. Pada tumbuhan dan hewan, reproduksi secara seksual akan menghasilkan keturunan dengan banyak variasi genetik, di mana proses ini terjadi karena ada 2 peristiwa penting, yaitu peristiwa meiosis dan fertilisasi. Nah, pada tumbuhan, peristiwa meiosis dan fertilisasi ini menyebabkan tumbuhan akan terbagi menjadi 2 stadia yang cukup berbeda, sehingga dikatakan bahwa tumbuhan ini kemudian memiliki atau melakukan pergiliran generasi. Tumbuhan terbagi menjadi 2 stadium, yaitu stadium sporofit yang sifatnya diploid, di mana selama stadium sporofit ini tumbuhan selain melakukan mitosis juga akan mengalami meiosis. Meiosis inilah yang nantinya akan menghasilkan spora yang haploid, dan spora haploid ini kemudian akan membelah secara mitosis untuk menghasilkan gametofit jantan yaitu butir polen dan gametofit betina yaitu kantung embrio. Gametofit jantan ini akan menghasilkan sperma, akan menghasilkan gamet melalui proses mitosis, dan gametofit betina akan menghasilkan sel telur. Gamet betina dan gamet jantan ini kemudian akan mengalami fertilisasi untuk menghasilkan zigot. Zigot kemudian berkembang menjadi embrio, dan kemudian embrio ini yang berkembang di dalam biji, pada saat biji sudah besar atau biji sudah matang, dia akan keluar dari tumbuhan dan kemudian akan berkecambah untuk menghasilkan sporofit baru. Generasi gametofit ini bersifat haploid karena merupakan hasil dari proses meiosis. Sporofit merupakan generasi dominan yang akan menghasilkan bunga. Jadi bunga adalah struktur reproduksi utama untuk proses reproduksi seksual pada tumbuhan berbunga atau Angiospermae atau Magnoliophyta. Pada bunga akan dihasilkan 2 macam spora, yaitu mikrospora, dan kemudian mikrospora ini akan bermitosis menghasilkan butir polen, atau gametofit jantan, di mana pada polen ini akan terdapat 2 sperma yang tidak berflagela, dan sperma ini yang nantinya akan memfertilisasi sel telur dan inti polar untuk menghasilkan zigot dan endosperm. Kemudian ada megaspora yang kemudian akan mengalami mitosis untuk menghasilkan kantung embrio atau gametofit betina yang akan berkembang di dalam
biji. Kantung embrio ini di dalamnya nantinya akan memiliki sel telur, hanya satu sel telur, dan kemudian ada dua inti polar yang bergabung membentuk inti endosperm yang kemudian ketika sudah difertilisasi oleh sperma akan menjadi endosperm. Selain itu ada lagi sel yang berada dalam kantung embrio, yaitu ada sel sinergit dan ada sel antipodal. Sel sinergit nantinya akan menghasilkan atraktan untuk menarik atau mengarahkan tabung polen hingga sampai pada bagian mikrofil yang ada pada biji. Sementara sel antipodal nantinya akan berperan sebagai sumber nutrisi untuk embrio yang sedang berkembang. Gametofit betina akan bertahan hidup pada bunga. Jadi ketika tumbuhan menghasilkan biji, menghasilkan buah, di dalamnya akan terdapat gametofit betina yang kemudian nantinya akan menghasilkan embrio di dalamnya. Sedangkan kalau gametofit jantan akan dikeluarkan dari bunga dan ditransportasikan untuk mencapai organ perkembangbiakan betina. Butir polen atau gametofit jantan ini akan terbawa oleh angin atau oleh air atau oleh hewan hingga sampai nantinya ke permukaan stigma yang merupakan organ reproduksi betina pada bunga. Tabung polen ini nantinya akan membentuk tabung, yaitu tabung polen yang akan menghantarkan gamet jantan ke gamet betina yang ada di dalam ovulum. Kemudian setelah terjadinya fertilisasi, di mana fertilisasi yang terjadi adalah fertilisasi ganda, satu sperma akan berfusi dengan inti sentral atau inti polar yang kemudian nantinya akan membentuk endosperm, dan sperma lainnya akan berfusi dengan sel telur menghasilkan zigot dan kemudian berkembang menjadi embrio. Nah, jadi setelah fertilisasi, bakal biji akan kemudian membentuk biji dan kemudian bakal buah atau ovari nantinya akan menjadi buah dan biji ini akan berkembang di dalam buah. Siklus hidup tumbuhan berbunga teradaptasi untuk hidup di daratan. Seperti yang sudah dikemukakan pada slide sebelumnya, bahwa untuk bisa beradaptasi pada kondisi lingkungan di daratan yang cukup kering ini, maka tumbuhan menghasilkan beberapa struktur yang bisa memberikan perlindungan terhadap adanya kekeringan ini. Contohnya misalkan bahwa gametofit ini akan berukuran mikroskopis. Jadi kita tidak bisa melihat gametofit yang ada pada tumbuhan berbunga ini dengan mata telanjang. Jadi harus dengan bantuan mikroskop baru kita bisa melihat adanya gametofit ini. Jadi gametofit berukuran mikroskopis yang berkembang di dalam sporofit. Jadi gametofit yang nantinya akan menghasilkan bakal tumbuhan baru ini terlindung dalam sporofitnya. Kemudian perlindungan lainnya ditunjukkan oleh butir polen yang tidak akan terlepas dari tumbuhan sampai butir polen ini memiliki dinding yang cukup tebal. Jadi dinding yang cukup tebal ini akan melindungi sel yang ada di dalamnya agar bisa sampai pada organ betina sehingga dia bisa melakukan proses fertilisasi atau sehingga kemudian gamet yang ada di dalamnya bisa memfertilisasi gamet betina yang ada pada organ reproduksi.